Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik di rumah, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih dong. Masih semangat. Sekarang kita ajak lagi bernyanyi. Semua Laskar Kristus berdiri. Laskar Kristus. Ya. Ayo kita bernyanyi sama-sama ya. Betan Ma'ale dengan Masih Kola Minggu. Semangat ya adik-adik di rumah ya. Sekali lagi ya adik-adik, kita baca ayat hafalan kita yang diambil dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Dihafal ya adik-adik di rumah ya. Ayat hafalan kita tadi yang terdapat di Roma 12 ayat 16. Nah sekarang kita ajak adik-adik di rumah lagi untuk bernyanyi. Semua Laskar Kristus bangkit berdiri, kita bernyanyi sayang sayang disayang.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman sekolah minggu di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, buat adik sekolah minggu sudah bernyanyi buat Tuhan, masih semangat? Nanti kita bernyanyi lagi buat Tuhan ya. Hari ini kita mau kasih pengumuman buat adik-adik sekolah minggu, tapi hanya sederhana saja adik-adik. Kakak mau minta kreatif sekolah minggunya yang seperti ini sudah dikerjakan. Adik-adik sekolah minggu kalau sudah dikerjakan tugasnya yang seperti ini, yang menempel warna-warni, kita bisa dapat di foto ya, di foto dikirim ke grup sekolah minggu. Terus habis itu bisa dipajang adik-adik di rumah untuk menambah hiasan dinding kita di rumah ya. Terus satu lagi, ada lagi kreatifnya yang belum dikirim, yaitu tentang buah-buah roh yang dikirim oleh kakak sekolah minggu kita, yaitu kakak Friska. Masih ingat ya? Iya, masih ingat tugas-tugas kita untuk menempel? Oke, jadi itu untuk kreatif kita ya. Terus ada satu lagi adik-adik di rumah, persembahan kita buat adik-adik yang di rumah yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Persembahannya boleh dititip kepada orang tuanya pas di hari Minggu, dan orang tuanya bisa menyerahkan kepada guru sekolah minggu. Seberapapun persembahan adik-adik sekolah minggu dari rumah, kita juga sangat senang, bergembira untuk memintanya karena itu buat Tuhan. Ayo adik-adik sekolah minggu, mari kita tetap memberikan persembahannya buat Tuhan ya. Jangan lupa ya adik-adik sekolah minggu ya. Oke. Pengumumannya sangat jelas ya adik-adik. Tugasnya yang 2 sama persembahan jangan lupa dikumpul. Oke, tetap semangat adik-adik. Semangat. Kita mau bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Semangat ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dekat dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Ya sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Halo adik-adik di rumah, tadi kita sudah menyanyikan sebagian dari lagu pujian kita kepada Tuhan. Kita juga sudah membacakan ayat hafalan dan sudah membacakan pengumuman. Nah, sekarang adik-adik ambil sikap siap, sikap duduk diam. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah dipersiapkan Alkitabnya ya.
dipersiapkan Alkitabnya. Sebelumnya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan yang sepanjang minggu ini menyertai kami, menemani kami, membimbing kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dalam sekolah kami, dari di rumah maupun bersama keluarga Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, lagu puji-pujian sudah kami nyanyikan, kini dapat menenangkan hati-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan, kami sudah siap mendengarnya, dan kami siap untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan di atas segalanya, dosa pelanggaran yang sengaja Tuhan hapuskan, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, ayat kita hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai ke 36. Dibuka Alkitabnya di rumah, kita sama-sama membaca ya. Lukas 9 ayat ke-28 sampai ke 36. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayat kita hari ini menceritakan tentang Yesus yang berdoa di sebuah bukit. Adik-adik tahu nggak nama bukitnya itu apa? Nah, untuk adik-adik, Yesus berdoa di atas gunung Nabor. Nah, kebiasaan orang Yahudi saat mereka berdoa, mereka selalu naik ke gunung Nabor. Nah, tahu kan adik-adik kalau namanya gunung? Itu tinggi apa enggak? Yang pasti gunung itu tinggi. Namun walaupun gunung itu tinggi, pada saat itu mereka tidak ada rasa malas, tidak ada rasa untuk tidak mau untuk berdoa. Mereka dengan senang hati, mereka dengan semangat menaiki gunung dan berdoa di sana. Nah, untuk adik-adik di rumah, siapa di sini yang suka berdoa? Nah, kalau adik-adik berdoa, tidak perlu ke gunung, tidak perlu ke gereja, tidak perlu harus di gereja. Nah, adik-adik berdoa di rumah pun bisa. Nah, siapa di sini kalau makan berdoa? Berdoanya seperti apa adik-adik? Berdoa dilipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, di ayat ini Yesus itu bertransfigurasi, yang artinya Yesus itu berubah bentuk. Tadi dikatakan di ayat yang keberapa adik-adik? Di ayat yang ke-29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, saat kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mengalami hal perubahan itu karena Tuhan Yesus dengan tulus, dengan rendah hati berdoa di Gunung Nabor. Nah, di situ dalam perubahan itu kita memerlukan namanya keperluan spiritualitas atau yang disebut dengan sosok mulia. Nah, ya jadi orang Kristen Yahudi itu kan tadi sudah dikatakan kalau
mereka. Sebelum Paskah, mereka naik ke sana untuk berdoa. Berdoa mereka sangat khusyuk. Nah, adik-adik, untuk anak-anak kita juga, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita memerlukan, tadi kan Yesus berdoa memancarkan cahaya. Cahaya itu sudah dipancarkan kepada adik-adik di rumah. Nah, untuk adik-adik yang memiliki cahaya, adik-adik itu harus memiliki ciri. Apa coba adik-adik ciri-cirinya? Nah, dia di kebaktian minggu kita yang 2 minggu yang lalu, kita sebut dengan anak-anak yang harus memiliki kasih. Anak-anak yang seperti apa yang memiliki kasih? Sama halnya dengan ini, kita juga anak-anak ciri-ciri yang sudah dipancarkan kasih. Yang pertama apa adik-adik? Mematuhi nasihat orang tua. Orang tua itu bukan cuma mama papa ya adik-adik, bisa itu guru di sekolah, orang tua di tempat tinggal kita, artinya yang lebih tua dari adik-adik di rumah. Kalau ada yang menasihati, adik-adik harus dengar. Minggu kita juga yang lalu ada tentang didikan. Nah, anak-anak yang mau itu harus mendengar didikan orang tua. Jadi adik-adik di sekolah minggu harus mematuhi orang tua ya adik-adik. Nah, kalau dibilang orang tua, anak-anak tidur siang, ayo tidur siang, kerjakan tugasnya, bentar lagi mau dikirim. Jangan main-main ya adik-adik. Belajar di rumah dengan sungguh-sungguh, belajar di rumah dengan rajin, dan tidak melawan orang tua. Karena orang tua itu pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tidak ada ya orang tua yang mengajar anak yang nggak benar ya. Benar ya adik-adik? Orang tua kita di rumah tidak akan pernah bilang, ayo kalau kakimu kuat lompat jurang itu. Nggak ada ya. Tapi orang tua selalu memberikan nasihat yang baik. Ayo tidur siang, jangan main panas-panasan. Kalau main panas-panasan nanti sakit. Jadi orang tua itu akan memberikan hal-hal yang terbaik kepada anak-anaknya. Jadi kita sebagai anak-anak, jadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Oke adik-adik. Nah yang kedua, tadi yang pertama mematuhi nasihat orang tua. Yang kedua, memiliki etika yang baik. Ayo. Etika yang baik seperti apa adik-adik? Kalau disuruh orang tuanya di rumah, Elva, apa sih? Itu etika yang baik apa bukan adik-adik? Bukan ya. Jadi kalau memiliki etika yang baik, contoh juga kalau anak-adik minta mainan sama orang tua, nggak langsung dibelikan, marah-marah, nangis-nangis, itu tidak boleh. Saat main di rumah, mainannya juga dibereskan, disimpun yang baik. Oke adik-adik. Nah, yang paling terpenting adalah kita harus mematuhi atau tidak melanggar ke-10 titah Tuhan. Oke, adik-adik di rumah, siapa yang hafal 10 titah? Ya, adik-adik di rumah belajar ya ke-10 titah Tuhan itu ya. Itu artinya hukum Taurat. Titah itu hukum Taurat. Adik-adik belajar di rumah, dihafal. Walaupun kita tidak pernah pertemuan sekolah minggu, adik-adik jangan sampai lupa ya untuk hukum Taurat. Adik-adik belajar di rumah. Nah, adik-adik tetap berdoa, tetap semangat. Semoga kita cepat bisa ketemu untuk ibadah bersama-sama. Oke adik-adik, firman Tuhan cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, sebelumnya kita kembali berdoa, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami yang harus anak-anak sekolah minggu. Kami mau merubah Tuhan. Kami mau memancarkan cahaya kami kepada sekeliling kami, kepada orang tua kami, kepada keluarga kami. Bimbing kami selalu Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu supaya kami dapat melakukan yang sesuai dengan Kau kehendaki. Berkati kami Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga minggu depan kami bisa sama-sama melakukan ibadah kami, ibadah di rumah Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaannya, berikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang sudah kami dengar dapat menjadi tongkat kami di dalam yang licin dan menjadi suluh kami di jalan kami yang gelap. Di atas segalanya Tuhan, dosa kami yang kami sengaja maupun tidak, hapuskan Bapa supaya tidak menjadi penghalang bagi berkat-Mu yang akan terus mengalir dalam hidup kami. Kami sambut berkat-Mu Tuhan dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Buat adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan tadi? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, di rumah kita boleh menjalankannya dengan baik ya adik-adik ya. Itu bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi tentang apa? Tentang berdoa, Tuhan berdoa di atas gunung. Nah, buat adik-adik, tadi kakak sekolah minggu sudah menjelaskan firman Tuhan. Mari kita jalankan dalam kehidupan kita. Harus kita berubah ya. Ini ada tentang perubahan.
Minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada umat. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.